بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Oh iya. Oh iya. Minta ini diganti aja enggak? Ganti aja. Enggak ikut napas. Tilamnya diturunkan ya. Biar aja ini. Iya. Tilamnya diangkat. Jadi mau sama Buya. Buya. Oh Buya. Ini pinggir kanan ya Pak ya. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله أصحابه الأخيار.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja Ustaz ya. Jangan apa-apa. Baik, anak-anak kalian dan para tamu undangan, kita sudah bersama-sama mendengarkan begitu indahnya lantunan suara dari Ustaz Syamsuri Firdaus. Wajarlah bahwasanya beliau menjadi yang terbaik di antara yang baik di negara Turki sana. Oleh karena itu, untuk memberikan motivasi untuk kita semua, terkhusus kepada anak-anak Ustaz, mungkin Ustaz Syamsuri akan memberikan arahan untuk kita bersama. Apa motivasi beliau menjadi seorang ahli tilawah Al-Quran, dan tentunya ini akan kita dengarkan bersama-sama. Kami harapkan kepada anak-anak kami, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan nanti, yang pertama dengarkan dulu bagus-bagus, tahan suaranya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan kepada Ustaz Syamsuri Firdaus. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau nanti bisa kita terapkan dan kita amalkan di pesantren Tarbiyah Sada Center ini. Kami persilakan Ustaz untuk motivasi untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita amalkan pada siang hari ini, kegiatan kita pada siang hari ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terutama terserahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa saya merasa bersyukur, berterima kasih banyak kepada pihak pondok pesantren Azhar Center yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Semoga ini bisa teman-teman semua jadikan ibrah, pelajaran, motivasi, ya, sehingga teman-teman semua, bukan hanya teman-teman, bahkan saya juga bisa semakin dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya akan bercerita tentang pengalaman saya, yaitu ketika saya masih kecil, duduk di bangku SD, saya sering membaca Al-Quran ketika bermain bersama teman-teman. Alhamdulillah, bakat sudah Allah berikan semenjak kecil. Tapi ketika kita mempunyai bakat tapi tidak diselaraskan dengan kedisiplinan kita, itu sia-sia teman-teman. Walaupun kita punya bakat sehebat apapun bakat kita, tapi kita tidak disiplin dalam berlatih, ya, tidak mau memanfaatkan waktu untuk belajar, maka itu sia-sia teman-teman. Maka dari itu, walaupun teman-teman nggak punya bakat, tapi punya keinginan untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat teman-teman, insya Allah. Dan Alhamdulillah, karena saya waktu kecil itu sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, dan Alhamdulillah ditambah lagi dengan semangat dari orang tua, dukungan dari orang tua. Bahkan saya setiap pagi, sore, malam itu diantar ke guru ngaji. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal letih. Orang tua saya mengantarkan saya ke guru ngaji. Alhamdulillah
yang awalnya itu dulu saya merasa malas pergi ngaji, tapi dengan dukungan orang tua, kerja keras orang tua, alhamdulillah saya bisa semangat kembali untuk belajar Al-Quran. Jadi teman-teman bersyukurlah ada di pesantren ini. Orang tua teman-teman menitipkan teman-teman di pesantren ini, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ya untuk belajar Al-Quran, karena kesempatan ini sangat mahal teman-teman. Bahkan ada teman-teman kita yang di luar sana tidak mempunyai kesempatan kepada teman-teman. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu di sini untuk senantiasa belajar Al-Quran. Nah, alhamdulillah yang pertama kali diajarkan oleh guru saya itu teman-teman bukan mengenai lagu-lagunya, bukan mengenai bagaimana cara memperpanjang napas, cara memperoleh suara yang bagus, tidak. Tapi yang pertama kali diajarkan itu bagaimana kita mengenal huruf, makharijul huruf. Bagaimana kita membedakan huruf ta, sa, sya. Kita salah pengucapannya aja, satu huruf di dalam Al-Quran itu sudah bisa membedakan maknanya. Apalagi kalau banyak kesalahan yang kita baca. Jadi ketika teman-teman iri terhadap para qori mau belajar lagunya langsung, sebaiknya jangan dulu, belajar dulu tajwidnya, ya teman-teman, karena itu sangat penting. Setelah belajar tajwid, nah belajar lagu-lagu dalam Al-Quran. Ada lagu Bayyati, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagu Saba, Ar-Rahmanir Rahim. Ada lagu Hijaz, Maliki Yawmiddin. Ada lagu Nahawan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagu Ras, Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagu Sika, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang terakhir lagu Jihadka, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu lagu-lagu dalam Al-Quran. Insyaallah teman-teman sini mungkin sudah mempelajarinya. Ya. Kalau kita ngaji dengan lagu itu tenang hati kita. Ya. Adalah belajar lagu sedikit-sedikit kita ya. Nah, ketika sudah belajar lagu, nah belajar teknik vokal, teman-teman. Saya kalau berlatih itu dibuka mulutnya, ya jangan ngaji sambil nggak terlalu semangat gitu, sambil nutup pokoknya nggak semangat ngaji itu, kayak lemas gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim, supaya sifat hurufnya itu jelas. Nah, setelah itu belajar cara memanjangkan napas. Ya, saya praktekkan cara metode belajar untuk memperpanjang napas. Misalkan kita pakai ayat yang panjang, bukan berarti ayat yang panjang seperti di Al-Baqarah itu, tapi ayat yang pendek-pendek tapi dilanjut. Sama seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalkan percobaan pertama seperti itu teman-teman, sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, usahakan percobaan kedua, ketiga dan seterusnya itu lebih panjang dari itu. Bisa sampai waladhdallin gitu. Tapi dengan syarat kecilkan volume suara.
kecilkan volume suara. Bisa. Yang tadi alhamdulillah, sekarang gitu. Tapi lebih ditarik lagi napasnya. Mudah-mudahan saya nyampe sampai akhir ayatnya. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Barusan habis makan itu kekenyangan gitu. Latihan seperti itu, latihan usahakan lebih panjang lagi. Tapi jangan sampai berlebihan sampai mati kita, jangan ya. Ya. Akhirnya saya ikut MTQ teman-teman. Ikut MTQ tingkat desa, alhamdulillah sekali ikut langsung juara 1 tingkat kanak-kanak. Kecamatan juara 1, kabupaten, provinsi, nasional juara 1 semua. Terus sampai ke internasional di Singapura teman-teman. MTQ internasional di Singapura melawan negara-negara ASEAN. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya, ya berupa saya menjadi yang terbaik di Singapura. Alhamdulillah sepulang dari Singapura itu diundang oleh Bapak Presiden SBY masuk Istana Negara. Luar biasa. Itu berkah Al-Quran teman-teman. Dan juga yang masuk itu bukan hanya saya aja, keluarga saya, bapak saya, kakek saya, paman saya masuk Istana Negara. Kenapa? Karena Al-Quran tidak terbayangkan sebelumnya teman-teman. Nah, akhirnya apa? Tampil di Istana Negara, masuk TV teman-teman. Jadi artis saya. Ya. Jadi artis, ya ditonton sama orang-orang di kampung. Samsuri udah jadi artis sekarang. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman. Nah, berkah dari Al-Quran itu luar biasa, banyak teman-teman. Mulai saya masuk UI, masuk Universitas Indonesia, bebas pilih jurusan apa saja, dikasih beasiswa gratis gitu. Terus difasilitasi gitu. Masuk UI teman-teman, alhamdulillah karena Al-Quran gitu. Bahkan kemarin sepulang dari Turki ditawari jadi polisi, ditawari S3 di Australia. S1 saja belum selesai saya, apalagi S3 kan. Terus banyak dikasih umroh oleh gubernur gitu. Alhamdulillah saya sudah mendaftarkan haji kedua orang tua itu karena Al-Quran. Ya. Semuanya itu karena Al-Quran. Nah, alhamdulillah. Nah, di dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Terus para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata para sahabat. Terus Rasulullah menjawab, qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mau jadi keluarganya Allah ya kan. Jadi keluarganya bupati, presiden, tangga luar biasa kita. Apalagi kalau kita menjadi keluarganya Allah. Kalau sudah kita menjadi keluarganya Allah, apapun yang akan kita minta, apapun yang akan menjadi permasalahan dalam hidup kita, Allah akan mempermudah teman-teman. Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup kita, gitu ya. Jadi bahagialah teman-teman menjadi bagian dari para ahli Al-Quran, karena teman-teman di sini akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan teman-teman istiqomah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami makna Al-Quran, dan lebih-lebih bisa mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh, dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah penyampaian singkat ya dari Ustaz Syamsuri Firdaus tentang pengalaman
kapan mulai belajar Quran, mulai dari kecil cenderung dengan Al-Quran sampai dengan dewasa. Alhamdulillah, rupanya sudah 2 kali juara internasional. Yang pertama se-Asia Tenggara yang diadakan di Singapura, dan yang kedua ini juara 1 bukan se-Asia Tenggara lagi tapi seluruh dunia di Turki, negaranya Erdogan kan begitu. Tapi mungkin anak-anak kami yang putra ada yang mau ditanyakan, yang putra ada yang mau ditanyakan mungkin tentang bagaimana Ustaz bisa cepat menguasai 10 lagu misalkan gitu. Ya. Entah hendak menambah kan? Ada? Amal miknya dengar. Siapa yang mana? Ustaz Randy, yang putra dulu. Siapa? Mana tadi? Berdiri, sebutkan nama, kelas berapa? Ya. Sebutkan nama dan kelas berapa. Dan sudah bisa lagu apa gitu? Lagu dangdut, keroncong. Oh, mic-nya kurang maju tuh, nggak sampai apanya. Wireless itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil, saya kelas 3 SMP. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, apa motivasi Ustaz untuk menjadi seorang qori? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasinya Ustaz, jadi qori ini apa Ustaz? Kalau tadi Pak Wakil kan jelas dia pengen jadi Erdogan Ustaz. Insya Allah nanti jadi sumur 1 ya Bang. Kita dukung Bang. Silakan. Ya, bismillah. Ya. Kalau untuk motivasi saya dulu itu ketika saya sudah terbiasa ikut MTQ, jadi saya tuh kepengen cita-cita menjadi seorang qori internasional. Nah, alhamdulillah sudah tercita-citakan sekarang. Nah, dulu itu saya mengidolakan seorang qori. Idola saya bukan dari tempat-tempat lain, tapi dari Sumatera Utara. Siapakah dia? Haji Darwin Hasibuan. Orang tuanya. Haji Darwin Hasibuan itu sering diundang ke Bima, teman-teman. Alhamdulillah di Bima itu, di kampung saya teman-teman, setiap kali ada acara ulang tahun pemerintah, bukan hanya ulang tahun, tapi acara walimah, acara khitana, pasti diundang qori-qori. Dan yang paling sering diundang itu bapaknya beliau ini, bapaknya Ziki. Haji Darwin Hasibuan. Kasetnya sering diputar di masjid-masjid di Bima. Alhamdulillah saya ikutin pelan-pelan makroknya gitu. Jadi saya belajar gitu. Lagu-lagunya alhamdulillah bisa. Jadi teman-teman, kalau bicara motivasi, saya itu mengidolakan seseorang gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah ketemu kemarin, berjumpa dan juga jalan-jalan ke rumahnya, luar biasa berkah. Alhamdulillah teman-teman. Nah, selain itu motivasi saya itu membahagiakan kedua orang tua. Nah, karena perjuangan orang tua saya, alhamdulillah tidak mengenal lelah teman-teman. Bahkan ketika saya tidak mengikuti perintah ayah saya, ketika ayah saya menyuruh saya pergi ngaji, Samsuri pergi ke rumah, pergi ngaji. Ini jam udah sore malam pergi ke rumah ngaji. Akhirnya saya pergi. Tapi ketika di rumah ngaji saya tidak ada. Gitu. Saya justru pergi main bersama teman-teman, pergi main-main bersama teman-teman. Karena waktu itu lagi bosan juga, ngaji terus. Namanya kita waktu kecil kan suka main-main. Akhirnya ayah saya langsung mendatangi rumah guru ngaji. Ditanyakan, Samsuri di mana? Ternyata saya lagi main bersama teman. Akhirnya
didapatkannya saya ketika main bersama teman-teman, hanya saya dipukul teman-teman, bahkan diusir dari rumah teman-teman. Saking kerasnya didikan orang tua saya, saking motivasi semangat dari orang tua saya itu pengen jadikan anaknya itu seorang qori, luar biasa gitu. Sampai didatangi semua kalangan guru-guru qori-qori yang ada di Bima itu didatangi oleh orang tua saya. Ya, didatangi terus minta doa, minta berkahnya gitu, dinasehati segala macam berkah teman-teman. Akhirnya lama-kelamaan makin kesini saya jadi teringat, ya Allah, luar biasa ternyata perjuangan orang tua. Ya Allah, izinkan saya membahagiakan orang tua, walaupun tidak bisa saya balas jasanya. Setidaknya dengan Al-Quran ini saya bisa membalas jasa orang tua nanti ketika di akhirat kelak. Bisa membawa orang tua saya ke surga. Ya, itu luar biasa. Itu harus kita cita-citakan dari awal, dari kecil teman-teman. Jadi pengen membahagiakan orang tua. Waktu di Turki pun saya tidak ada niat untuk juara, ambisi untuk juara teman-teman. Saya waktu membaca Al-Quran waktu final di Turki itu terbayang wajah kedua orang tua. Saya hadiahkan bacaan saya untuk orang tua. Ya, sebelum saya tampil kemana-mana itu saya hadiahkan Al-Fatihah buat orang tua, buat kakek saya. Gitu. Karena apa? Itu mengandung keberkahan teman-teman. Jadi motivasi terbesar saya ingin membahagiakan kedua orang tua, keluarga saya dengan Al-Quran. Ya. Bahagiakan orang tua teman-teman, guru teman-teman, itu hormati mereka, gitu. Jangan sampai mengecewakan mereka, gitu. Karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak, sebagai murid. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi sungguh-sungguhlah belajar. Insya Allah kalau kita sudah mendapatkan ridho orang tua, insya Allah meridhoi kita. Mungkin demikian. Baik, ada lagi yang putri sekarang, yang putri, satu yang putri. Ada yang putri, mana menyatakan saat apa? Mana? Tolong kasihkan dulu Ustaz Andi. Ustaz Rifki, mana dia? Yang putri, Ustaz Rifki. Oke, udah aktif itu. Kumi nak, Kumi. Berdiri. Sebutkan namanya. Aina di mana? Oh, hunaka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desina dari kelas 3. Ustaz, saya mau bertanya. Apa pengalaman Ustaz yang paling berkesan menjadi kader internasional? Pengalaman yang paling berkesan ketemu Presiden Erdogan. Ya, saya waktu di Turki itu luar biasa. Itu diikuti 68 negara dan saya peserta paling muda. Yang lain-lain sudah dewasa, sudah pada nikah. Saya aja yang belum nikah. Ya. Jazakallah. Kalau sekarang Ustaz, Ya, udah nikah Ustaz sekarang? belum lagi. Pas Ustaz ya. Banyak guru-guru kita Ustaz. Jadi keluarga BTS ini Ustaz. Amin, insyaallah. Kita bangun hubungan persaudaraan. Taruh Ustaz ya. Taruh Ustaz. Insyaallah. Mohon doanya. Ustaz menunggu kita Ustaz. Semua. Ya, stop udah. Ya, alhamdulillah. Pengalaman yang paling berkesan itu ya itu bertemu dengan Presiden Erdogan. Yang kita tahu bersama kan bahwa Presiden Erdogan itu presiden terbaik di dunia. Dan luar biasa kesempatan bertemu dengan beliau, luar biasa. Apalagi didoakan oleh beliau. Gitu. Saya waktu terima hadiah itu didoakan sama beliau. Masya Allah dari katanya. Alhamdulillah. Dan saya dipeluk oleh Presiden Erdogan, saya nangis ya Allah. Enggak terbayang sebelumnya teman-teman. Yang awalnya saya datang ke Turki ikut lomba itu nggak ada niat juara, nggak ada apa-apa, hanya pengen menjadi pengen mendapatkan pengalaman gitu.
cari wawasan. Tapi alhamdulillah sudah qadarullah, sudah menjadi rezekinya saya untuk alhamdulillah bisa berpelukan dengan Presiden Erdogan. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan lainnya, gitu. Bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan para kiai-kiai, para ulama, bertemu dengan Ustaz Abdul Somad, luar biasa berkah. Itu diantara pengalaman-pengalaman yang paling berkesan. Ketemu dengan orang-orang hebat, itu meminta doa dari para ulama, dari para kiai, mudah-mudahan diberikan istiqomah, mudah-mudahan bisa menjaga amanah dari Allah ini berupa suara yang bagus, karena ini merupakan amanah yang akan nanti saya pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan banyak pengalaman yang berkesan, dan juga di balik itu banyak juga pengalaman yang pahit. Pernah sebelum saya berangkat ke Singapura, teman-teman, saya ceritakan sedikit. Sebelum saya berangkat ke Singapura, saya diundang ngaji ke seluruh daerah, seluruh kampung. Setelah ngaji kan biasa dikasih amplop gitu. Dikasih amplop, dan ternyata di dalam amplop itu uang palsu, teman-teman. Uang palsu dikasih saya. Uang palsu. Akhirnya uang itu 200.000. Akhirnya saya kasih ke orang tua saya kasih ke ibu. Ya. Akhirnya karena waktu itu mau mengadakan acara doa sebelum saya berangkat ke Singapura, mau acara doa. Akhirnya uang itu ibu saya gunakan untuk beli bahan-bahan makanan yang ada di pasar. Akhirnya didapatlah oleh seorang penjual bahwa ibu saya membawa uang palsu. Akhirnya ibu saya digiring ke kantor polisi. Digiring ke kantor polisi, akhirnya mulai dari pagi sampai sore ibu saya diproses. Saya nangis waktu itu, teman-teman. Ya Allah, kenapa engkau berikan cobaan yang seperti ini? Ibu saya dibawa ke kantor polisi, sedih luar biasa saya. Gitu. Saya dampingi ibu saya, duduk dampingi ibu saya di kantor polisi. Itu sampai itu nggak jadi acara doanya. Akhirnya dialihkan besok. Dan memang luar biasa, karena pemerintah sudah tahu bahwa saya akan berangkat ke Singapura. Akhirnya dipermudahlah proses ibu saya ini. Akhirnya dikeluarkanlah ibu saya. Sampai saya waktu itu, ya Allah, nangis gitu. Jadi ternyata sebelum kita memperoleh kesuksesan itu, teman-teman, Allah mau menguji kita dulu, mau menguji kesabaran kita. Alhamdulillah orang tua saya sabar, tidak menuntut lagi orang-orang yang memberikan uang palsu ini. Itu sabar orang tua saya. Begitupun sebelum saya berangkat ke Turki itu. Sebelum berangkat ke Turki, awalnya itu saya mau diberangkat ke Iran. Jatah saya di negara Iran untuk internasional. Tapi saya sudah memberitahu warga Bima itu bahwa saya akan berangkat ke Iran. Setelah saya ke Jakarta sudah mengurus paspor dan segala macam, visa sudah keluar segala macam, akhirnya saya di PHP-in, teman-teman. Saya nggak jadi pergi ke Iran ini. Ada yang menggantikan saya, ada yang menggantikan posisi saya. Itu saya sudah malu luar biasa, teman-teman. Udah banyak orang yang tahu bahwa saya ke Iran, tapi tidak jadi. Nah, hikmah dari itu saya dipanggil oleh dosen UI, teman-teman, datang jalan-jalan ke UI, akhirnya ditawari jadi mahasiswa UI. Hikmah yang pertama itu. Hikmah yang kedua, tidak jadi ke Iran, tapi saya jadi ke Turki. Mungkin di Iran kalau saya pergi ke Iran, saya belum tentu dari juara, belum tentu ketemu dengan presiden dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ketika saya berangkat ke Turki, Allah ngasih plus-plus. Dijadikannya saya juara 1, bertemu dengan Presiden Erdogan, sepulang dari Turki, diundang ke berbagai stasiun TV di Indonesia. Itu di Aksi Indosiar, di Trans TV, Trans 7. Diundang oleh Presiden Jokowi masuk ke sana negara. Diundang berbagai daerah. Sampai saya bisa duduk di hadapan teman-teman ini. Karena apa? Karena Al-Quran. Buah dari kesabaran kita belajar Al-Quran. Gitu, teman-teman. Jadi
apapun rintangan, halangan teman-teman untuk belajar, jangan jadikan beban, jangan jadikan masalah. Sabar aja, tawakal, insya Allah di balik kesabaran itu Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah luar biasa perjuangan. Jadi kalau bisa saya ceritakan semua mungkin akan panjang. Tapi karena waktu yang terbatas, bukan hanya itu saja yang saya dapat berbagi kepada teman-teman, yang dapat saya ceritakan kepada teman-teman. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ataupun motivasi untuk teman-teman terus belajar Al-Quran. Karena setiap huruf yang kita baca bisa memberikan berlipat-lipat kebaikan kepada kita semua. Jadi begitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah bertanya. Ada lagi Ustaz? Khalas. Ya alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga saya berdoa mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan bisa menjadi qori-qori yang hebat. Amin. Hafiz-hafizah. Dai internasional. Amin. Bisa menjadi kebanggaan buat pondok pesantrennya, menjadi khusus buat orang tua para guru-guru. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syamsuri Firdaus. Kita cukupkan anak-anak Ustaz sekalian karena jam sudah menunjukkan pukul 15:30 lebih dan Ustaz Syamsuri malam hari insyaallah akan membaca lagi di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan sekaligus pentausiahnya itu dari Ketua MUI Kabupaten Labuhan Batu Utara Ustaz